Saya kan Pak yang atau Bu Nova nih? Pak, Bu Nova apa saya nih? Zaki. Ketuanya Pak Bapak, Sparta, Bapak. Oh Pak Sparta. Oke, silakan Iya. Pak Sparta. ketua sidangnya Pak Muklis, Pak Sparta Oh, pembimbingnya Pak. Zaki gimana Oh, Zaki? saya lihat di jadwal, Ibu, maaf. Eh, Saya lihat di jadwal seperti bukannya itu Bu Nova kebetulan. nih? Pak Muklis, Pak, ketua sidangnya. Oke, baik. Terima Oke, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Nova Novita sebagai penguji eh, dan juga Kaprodi Akuntansi ya. Kemudian Bapak Dr. Sparta sebagai pembimbing Zahra ya. Ini kelihatannya Pak Sparta ini kerja keras karena harus segera selesai. Rasanya baru kemarin ya sidang sempro, tiba-tiba udah apa hasil akhir. Oke. Tapi kelihatannya sudah siap ya Zahra ya. Insya Walaupun Allah satu siap, Pak. bulan dikerjakan, tapi kelihatannya hasilnya sudah cukup terang tadi. Masa bulan. Bisa diambil kesimpulan ya. Sehingga Zahra Ramaida Fasda sudah siap untuk menyampaikan ini. Ini tahun 2017 ya Zahra. Iya, Pak. Sekarang 2023. Aduh, kemana aja Zahra? Udah berapa kali pindah kerja selama kuliah nih? Sekali doang sih, Pak. Oh, baru Alhamdulillah. sekali aja. Oke, Sekali aja. tadinya di itu ya, di mana? Tadinya di BCA, Pak. BCA ya, Iya. BCA ya. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi ke BCA ya. Amin. Ya, kita mulai ya Bapak Dr. Sparta dan Ibu Nova Novinta SEMSHK sebagai pembimbing dan penguji dan saya akan mengatur jadwalnya nanti Zahra sajikan jangan panjang-panjang ya Zahra. Kami juga masih ingat karena baru aja sempronya. Kami masih ingat kira-kira garis besarnya seperti apa. Ini bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital. Kira-kira faktornya apa saja sih? Apa manfaat, apa risiko, atau apa satu lagi kemudahan ya? Iya, betul. Kemudahan. Apa sih sebetulnya mempengaruhi seorang nasabah mau menggunakan digital, layanan digital perbankan? Jadi langsung kepada pokok permasalahan, apa masukan-masukan kita dan pokok permasalahan kemudian langsung disajikan. Nah, kalau teorinya kami masih ingat lah karena ini kan baru aja, gitu ya. Gimana Ya, Bu Nova? Bisa dimulai Bu Nova? Silakan Pak, bisa. Ya, silakan Zahra dimulai. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Muklis selaku ketua di sidang akhir skripsi hari ini, Bapak Sparta selaku anggota 1 dan pembimbing skripsi saya, serta Ibu Nova Novita selaku anggota 2 dari penguji sidang skripsi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Ramaida Fasda. Saya mahasiswa S1 jurusan akuntansi dengan NIM 2017-411-2009. Siang ini saya akan menyajikan hasil dari penelitian saya dengan judul analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan dengan menggunakan teknologi acceptance model. Yang menjadi latar belakang saya dalam mengambil judul ini adalah penggunaan ponsel pintar yang selama 2 tahun belakangan ini selalu meningkat. Di tahun 2021 tercatat 65,87% masyarakat di Indonesia dengan umur di atas 5 tahun sudah menggunakan ponsel pintar. Di tahun 2022 sebanyak 67,88 masyarakat di Indonesia di usia 5 tahun ke atas sudah menggunakan ponsel pintar. Selanjutnya juga kebutuhan nasabah atas peningkatan layanan transaksi keuangan maupun transaksi non-keuangan, serta tuntutan nasabah kepada bank untuk menyediakan transaksi yang efektif dan efisien, serta pengembangan perbankan digital perbankan yang dalam kurun waktu belakangan ini semakin berkembang
mulai dari perkembangan ATM, edisi, SMS banking, phone banking, internet banking, maupun mobile banking. Tercatat juga menurut Sustainability Report dari BCA di tahun 2022, penggunaan layanan digital perbankan BCA untuk mobile banking meningkat dari tahun 2021 tercatat 10.109 juta transaksi, di tahun 2022 meningkat menjadi 15.205 transaksi. Untuk internet banking di tahun 2021 sebanyak 4.252 juta transaksi dan di tahun 2022 meningkat menjadi 4.874 transaksi. Untuk layanan digital ATM di tahun 2021 sebanyak 1.957 juta transaksi dan di 2022 meningkat menjadi 2.156 transaksi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah apakah persepsi kemudahan memiliki faktor yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan? Yang kedua, apakah persepsi manfaat memiliki faktor yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan? Dan yang ketiga adalah apakah risiko memiliki faktor yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan? Yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah yang pertama, teori of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang mengatakan bahwa faktor inti dari teori of planned behavior adalah niat individu untuk melakukan perilaku lain. Teori yang kedua adalah teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Selanjutnya adalah teknologi acceptance model yang merupakan sebuah bentuk penerimaan terhadap sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, model penelitian dan hipotesis bisa dilihat pada bagian satu ini. Hipotesis pertama, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Untuk hipotesis kedua, perspektif manfaat berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Dan hipotesis yang ketiga, perspektif risiko berpengaruh negatif terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Koreksi seminar proposal yang telah disampaikan oleh Bapak Muklis ada pada lampiran kuesioner, yaitu yang pertama perbaikan format lampiran kuesioner, penambahan kategori usia pada identifikasi responden, yang ketiga perubahan pernyataan nomor 3 pada variabel persepsi kemudahan, yang keempat perubahan pernyataan nomor 1 dan nomor 4 pada variabel persepsi manfaat, yang kelima perubahan pernyataan nomor 3 pada variabel persepsi resiko, yang terakhir, konsistensi pernyataan pada variabel risiko. Untuk koreksi dari Ibu Nova Novita, yang pertama pada lampiran kuesioner ada perbaikan lampiran format kuesioner. Yang kedua, perubahan tahun penggunaan layanan digital perbankan pada identifikasi responden. Yang ketiga, penambahan kategori pekerjaan lainnya pada identifikasi responden. Yang keempat, perubahan kategori lokasi penelitian penggunaan layanan digital perbankan pada identifikasi responden. Koreksi selanjutnya ada di bab 2, halaman 34-36, yaitu perubahan pada bagian hipotesis 1 sampai hipotesis 3 dengan menghapuskan kata signifikan pada masing-masing hipotesis. Untuk bab koreksi terakhir dari Ibu Novita terdapat pada bab 3, halaman 49, yaitu perubahan penggunaan rumus pada bagian analisis regresi linear berganda dengan menggunakan kode dari masing-masing variabel. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya berdasarkan profil responden. Dari 100 kuesioner yang disebar, 72% responden berjenis kelamin perempuan dan 28% responden berjenis kelamin laki-laki. Untuk kategori usia, 63% responden berusia di antara 17 tahun sampai 24 tahun, 27% responden berusia di 25 tahun sampai 32 tahun, 9% responden berusia 33 tahun sampai 40 tahun, dan 1% responden berusia di antara 41 tahun sampai 50 tahun. Untuk kategori berdasarkan pekerjaan, 51% responden bekerja sebagai karyawan swasta, 34%
responden berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar, 8% responden berstatus sebagai pekerja bebas, 2% responden sebagai dosen atau pengajar, 3% responden sebagai wirausaha, dan 2%-nya adalah pekerjaan lainnya. Untuk profil responden berdasarkan tempat tinggal, 55% responden bertempat tinggal di DKI Jakarta, 10% responden bertempat tinggal di tempat lainnya, 9% responden bertempat tinggal di daerah Bogor, 11% responden bertempat tinggal di daerah Depok, 12% responden bertempat tinggal di daerah Tangerang, dan 3% responden bertempat tinggal di daerah Bekasi. Untuk jenis layanan digital perbankan yang digunakan oleh responden, 86% responden menggunakan mobile banking sebagai jenis layanan digital perbankan yang mereka gunakan, 8% responden menggunakan ATM sebagai jenis layanan digital perbankan yang digunakan, 5% menggunakan internet banking, dan 1% lainnya menggunakan phone banking. Dari hasil penyebaran responden, terlampir hasil uji statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui jumlah sampel, min, max, dan mean serta standar deviasi. Untuk minat penggunaan, min-nya di 17,9 dengan standar deviasi di 2,09. Untuk perseptif kemudahan, min-nya di 18,6 dengan standar deviasi 2,1. Untuk perseptif manfaat, min di 18,02 dengan standar deviasi 2,42. Untuk perspektif resiko, min di 15,5 dengan standar deviasi 2,5. Untuk uji validitas, yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pernyataan dengan menggunakan percent correlation, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dikatakan valid dengan hasil R hitung di atas R table. Untuk hasil uji reliabilitas, masing-masing dari item variabel memiliki hasil yang reliable dengan nilai untuk perspektif kemudahan di 0,8, perspektif manfaat di 0,8, perspektif risiko di 0,7, minat penggunaan di 0,8. Hasil ini di atas Kornbach alpha yaitu 0,7. Untuk uji selanjutnya adalah uji normalitas, yang digunakan untuk mengetahui apakah data sudah terdistribusi normal dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov jika nilai asumsi di atas 0,05. Untuk uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya dengan metode uji Gletser dengan sig di atas alfa 0,05. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen dengan nilai variabel inflation factor di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,01 dari masing-masing. Zaki, bocor. Iya, maaf Pak. Oke, terus Zahra. Dari masing-masing variabel dapat dilihat bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel independen karena hasil dari perspektif kemudahan memiliki nilai FIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Untuk perspektif manfaat juga nilai FIF di bawah 10 dengan nilai tolerance di atas 0,1 dan perspektif resiko dengan nilai FIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Untuk hasil uji regresi linear berganda, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Untuk uji selanjutnya adalah uji koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat bahwa hasilnya adalah 44,9%. Untuk uji hipotesis selanjutnya adalah hasil uji signifikan T yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan T-table adalah 1,984 dan dari hasil penelitian ini, dari
tiga variabel yang digunakan, satu diantaranya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dan dua diantaranya memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk perspektif kemudahan, nilai T hitungnya adalah 0,331, ini lebih besar dibanding, Lebih kecil. iya, sigmanya Pak, mohon maaf, Mm-mm. 0,741, ini nilainya lebih besar dibanding 0,05, Ya. dapat diartikan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Maka perspektif kemudahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Untuk perspektif manfaat, memiliki sigma 0,037, ini di bawah 0,05, maka dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Maka perspektif manfaat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Untuk variabel yang terakhir yaitu perspektif risiko, memiliki sigma 0,00, ini di bawah 0,05 dan dapat diartikan H0 diterima dan H1 ditolak. Maka perspektif risiko memiliki hasil berpengaruh negatif terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Dari hasil yang sudah diuji dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perspektif kemudahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua, perspektif manfaat berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang ketiga, perspektif resiko memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini hanya diklasifikasikan menurut domisili dan jenis layanan digital perbankan. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan pada nasabah yang menggunakan layanan digital perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk, sehingga sekiranya kurang dapat mewakili nasabah bank lain secara keseluruhan. Dan yang terakhir, penelitian hanya mempertimbangkan dampak dari tiga variabel terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk, dan kemungkinan masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Sehingga, saran yang dapat saya sampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, mengidentifikasikan responden nasabah perbankan dengan menambahkan klasifikasi lain seperti seberapa lama nasabah sudah menggunakan layanan digital perbankan. Yang kedua, mengingat banyaknya lembaga perbankan di Indonesia, ada baiknya penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada nasabah bank lain selain nasabah PT Bank Sentral Asia Tbk. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain di luar penelitian, seperti social influence, faktor keamanan, dan faktor lainnya. Sekian hasil pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin dari Pak Muklis, Ibu Nova, maupun Bapak Sparta, jika ada hal yang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Gimana Bu Nova? Saya dulu apa Ibu Nova dulu? Suaranya belum ada. Boleh Pak, boleh Bapak. Oke. Zahra, tolong dicatat dulu ya. Tolong dicatat dulu. Saya minta Zahra nanti menambah apa sih sarannya itu untuk perbankan. Ya, untuk perbankan. Perbankan yang akan meningkatkan nasabah digitalnya gitu. Ya. Kan di Baik, Pak sini Muklis. kelihatan bahwa ternyata itu kemudahan tidak berpengaruh. Itu kan Ya. artinya nasabah itu mau pakai digital bukan karena dia lebih mudah daripada manual. Gitu kan? Iya, betul, Pak. Tapi yang berpengaruh tadi resiko dan apa tadi? Manfaat, Pak. Manfaat. Jadi memang dia lebih bermanfaat daripada
harus pergi ke cabang, gitu kan? Harus ngisi-ngisi form, gitu kan? Kemudian mungkin membayarnya juga cepat, gitu kan? Langsung ketahuan sama lawan bahwa kita udah kirim. Langsung kalau lawan kirim, kita langsung tahu bahwa duitnya udah masuk, gitu kan? Itu kan manfaat. Kemudian resiko juga dia memandang resikonya cukup acceptable lah gitu kan, sehingga dia mau menggunakan ini. Tapi kenapa kok bukan karena apa yang nomor satu tadi? Kemudahan, Pak. Kemudahan. Berarti kan sulit buat dia kan? Ya enggak? Jadi buat dia bukan karena mudahnya, berarti kan buat dia sulit gitu. Sebetulnya ya. Sebetulnya sulit, tapi karena manfaatnya tinggi dan juga resikonya tidak dianggap oleh dia tidak terlalu besar, maka dia mau menggunakan Digital layanan perbankan. ini, gitu loh. Ya, jadi coba dibuat kesimpulan yang bunyinya seperti itu, gitu, sehingga sarannya juga jadi jelas. Nah, jadi bagi perbankan yang ingin meningkatkan transaksi digital nasabahnya, ya berarti harus diperhatikan itu kemudahannya, ya enggak? Baik, Pak. Kemudahannya, bagaimana supaya nasabah itu merasa mudah gitu loh menggunakan itu. Ya, kadang-kadang itu ada aja itu yang yang bikin sulit gitu ya. Misalnya kalau saya misalnya contoh yang sederhana ya, yang sederhana itu kalau kita salah masukin PIN, itu nggak ada gambar matanya. Akibatnya nggak bisa dibuka PIN-nya itu sehingga saya bisa lihat ini saya salah apa enggak gitu kan. Nah, itu kan bikin anu kan, begitu saya pencet sampai 3 kali saya salah, saya harus ganti PIN dan PIN yang lama nggak boleh diganti lagi. Wah, itu menyiksa itu. Nggak boleh dipakai lagi, ya kan? PIN yang lama nggak boleh dipakai lagi. Berarti kan saya harus bikin PIN baru, PIN baru, PIN baru, PIN baru. Ngingetnya susah, ya kan? Ngingetnya susah. Itu kan berarti kemudahan, ya kan? Jadi kemudahannya rendah, gitu kan? Atau ketidakmudahannya tinggi, gitu kan? Nah, itu kan mengakibatkan saya aduh sebetulnya kalau kalau bisa nggak pakai deh saya digital ini gitu kan. Nah, cuma karena ada tadi manfaat dan juga resikonya juga sehingga saya tetap pakai gitu loh ya. Tapi kemudahan itu ternyata masih perlu di ini gitu dikejar ya, ditingkatkan gitu. Even BCA pun ternyata nasabah masih merasa sulit kan gitu, ya nggak? Ya, betul, Pak. Tidak mudah itu kan artinya sulit, ya nggak? Nah gitu ya. Jadi itu perlu dilihat itu yang tidak signifikan. Coba bisa dilihat distribusi pertanyaannya gimana itu? Ada berapa pertanyaan sih tentang kemudahan? 4, Pak. 4 apa aja? Terus yang banyak bilang bilang uh, menjawab 1, 2 kan pasti tidak signifikan karena dia banyak menjawab 1, 2 bukan 3, 4 kan? Ini 1 sampai 5 ya? Atau 1 satu sampai sampai 5, empat? Pak. Satu 1 sampai sampai lima. 5, Pak. Nah coba lihat distribusi jawabannya gimana? Sebentar. Kursor. Ini hasil tabulasi Nah, datanya, Pak oke. Muklis. Yang kemudahan ini ya, yang kemudahan ini kan yang paling kiri Iya, kan. ini, Pak. Jadi itu untuk pertanyaannya ada berapa tuh? 4, Pak. X11, X12, X13, X14. Terus dijumlah jadi X1 gitu kan. Iya, betul, Nah, Pak. coba lihat itu. Jadi yang lebih banyak jawab rendah itu mana? Kalau 1, 2 itu kan berarti rendah. 1, 2, 3 rendah. 4, 5 berarti tinggi. Berarti yang mana yang banyak? Kira-kira yang mana? Punya nggak ini distribusinya? Enggak ya, semua Hmm, 45 semua tuh. ada beberapa doang Oh sih, ini Pak, yang jawab satu-satu itu. satu Oh satu itu satu. satu-satu. Kemudian mana lagi? Gak ada, Pak, tadi satu. Enggak tuh 45 ya. Oh Ini itu ada juga, tiga Pak. tiga tiga. Satu, Oke. tiga, tiga.
Terus Ini juga ada 1, Pak. ada 1 ya. Ini Oh, juga ada berarti 3. nah kira-kira pertanyaan nomor berapa sih yang banyak jawab 1 gitu kan? Nah, itu nanti kalau pertanyaan nomor 14 berarti ya. Iya, Pak. 14 tuh pertanyaannya apa? Kenapa dia ini? Itu biasanya kalau yang penelitian-penelitian yang saya lihat ini sebetulnya penelitian semacam ini untuk consumer survey ya. Itu biasanya dia dicermati lagi nih, cermati lagi Zahra. Jadi dari butir pertanyaan 1 yang jawab rendah itu di pertanyaan mana? X1 apa X11, X12, X13, apa X14 gitu loh. Ngerti nggak Zahra? Lalu Iya, cermati lagi, oh berarti yang perlu dibenahi itu ininya gitu. X11 itu apa pertanyaannya? X11 pertanyaannya, maaf. Nah, ini Ya, dia. Pak. Menurut saya keberadaan layanan digital Perbankan sangat perbankan menghemat waktu. sangat menghemat waktu. Nah, berarti kan tidak menghemat waktu. Misalnya kalau dia jawab 1 ya. Kalau dijawab 1 berarti kan tidak menghemat waktu. Kenapa kok tidak menghemat waktu? Atau mungkin dia mencet-mencetnya karena matanya nggak kelihatan jadi lama misalnya gitu kan. Kemudian menurut saya transaksi layanan digital perbankan sangat mudah. Ya, sangat mudah. Berarti kan tidak mudah buat dia gitu kan. Kalau dia jawab 1, 2 berarti kan tidak mudah buat dia. Kemudian menurut saya fitur yang ada pada layanan digital perbankan sangat mudah digunakan. Nah, berarti dia jawabnya 1, 2. Berarti kan tidak mudah. Berarti menurut saya layanan digital perbankan dapat diakses dengan mudah. Berarti tidak mudah diakses. Aksesibilitasnya juga nggak mudah. Nah, ini jadi untuk penelitian-penelitian semacam ini, itu kalau Anda mau bikin saran, itu diambil dari butir-butir pertanyaan ini yang menilai rendah itu yang mana. Ngerti nggak, Zahra? Iya, baik Pak Mukhlis. Kamu kan sarannya itu cuman Untuk di penelitian selanjutnya. Iya, metodologi. betul. Nah, jangan hanya di metodologi, tapi di praktek perbankan gimana gitu loh. Praktek perbankan gimana? Itu saran juga, ya. Zahra tahu kan? Iya, baik Pak. Nah, jadi itu saran juga sehingga kita bisa memberikan saran di sininya loh. Di poin ini nih, rupanya nasabah itu kurang ini. Berarti apanya yang perlu ditingkatkan? Tuh. Oke? Baik Pak Mukhlis. Kemudian kalau yang lain kan bagus itu ya. Nah, dari yang bagus pun bisa dilihat. Misalnya yang banyak menjawab 45 itu untuk pertanyaan apa? Gitu kan? Yang menjawab 3, 2, 3 tuh untuk pertanyaan apa? Gitu kan? Nah, kenapa dia tidak berkorelasi dengan keinginan untuk menggunakan? Nah, kenapa itu? Nah, itu bisa dianalisis lebih dalam tuh, Zahra ya. Bisa Baik Pak. dianalisis lebih dalam. Nah, dari situ bisa dirumuskan saran-saran untuk para praktisi. Jadi jangan buat para peneliti aja. Baik Saran-saran Pak. untuk para praktisi yang ingin memperbaiki layanan digitalnya. Ya, Zahra. Baik Pak Mukhlis. Sekarang ini yang sedang meningkatkan layanan digital sekarang ini Bank BTN, tahu nggak? BTN loh sekarang yang sedang meningkatkan. Nah, kita semua tahu nih karena kita dapat tiap bulan dapat transferan ya Bu Nova, Pak Sparta. Mobile Kita bankingnya dapat juga lagi diperbarui. iya kita dapat tunjangan dari BTN tahu nggak tiap bulan. Jadi kita tahu kalau BTN performanya nggak bagus kita ngomel ya karena kita ngambil tiap bulan ngambil duit dari BTN kan. Jadi kalau dia membaik kita juga tahu gitu. Kita juga tahu dia tadinya kan pakai BTN Mobile sekarang apa gitu dia baru ganti dia baru ganti dan yang baru ini lebih bagus gitu. Kita bisa buka langsung ke deposito dan sebagainya. Yang dulu nggak bisa sekarang udah lebih bagus. Jadi sama kayak BCA juga dia memperbaiki dan dia itu ingin menjadi transactional banking itu strateginya loh. Jadi strategi BTN sekarang ini dia itu ingin menjadi transactional banking. Coba. Padahal dia itu kan tadinya orang itu taunya BTN itu bank KPR aja. Ya enggak? BTN itu tidak dikenal sebagai bank tabungan loh. Walaupun BTN itu kepanjangannya Bank Tabungan Nasional. Tapi orang mengenal BTN itu bukan sebagai bank tabungan. Orang mengenal BTN itu sebagai bank KPR. KPR pun KPR RSS.
APR bersubsidi ya. Nah, sekarang ini dia sedang meningkatkan apa namanya kinerjanya di bidang transactional banking. Gimana caranya meningkatkan mobile banking? Jadi dia sedang mati-matian meningkatkan mobile banking. Kamu pasti nggak tahu Zara. Kamu nggak punya kan mobile banking BTN? Enggak, Nah, Pak. kami semua punya. Pak Sparta punya, Bu Nova punya, saya punya mobile banking BTN. Ya, karena dipaksa punya ya oleh pemerintah. Jadi dia itu meningkatkan habis-habisan tuh sekarang. Kita bisa bayar pakai kris, kita bisa semualah dia kasih diskon-diskon juga banyak. Nah, padahal BTN itu kan besar ya. BTN itu besar loh, cabangnya ada di mana-mana loh. Banyak kota-kota yang nggak ada BCA, BTN ada. Karena di bank pemerintah kan. Nah, kota-kota kecil BCA nggak ada, BTN ada. Nah, sehingga kalau dia punya layanan banking yang bagus, dia bisa bersaing dengan bank-bank besar ya. Dia kan bank buku 3 tuh. Nah, Di sedang kampung saya menuju. nggak ada BCA, Pak. Oh, ya kan? Nggak ada Ada BCA di ya. kampung Pak Sparta. Jadi kalau mau ke Pasaman, ambil dulu, tarik dulu gitu. Nah, itu kan ada di kota-kota kecil nggak ada BCA, itu BTN pasti ada karena dia melayani guru-guru yang ambil Itu ya, Pak. KPR gitu kan. Nah, gitu. Dan dia sekarang sedang menggiatkan mobile. Pak Muklis, maaf suaranya LDR-nya terputus. sangat tinggi, ya. Wah, internet saya. Suara saya hilang ya? Oh, udah muncul lagi, Pak. Oh, udah, oke. Jadi itu ya, coba dilihat satu persatu dari unsur-unsur pertanyaan itu, dilihat lagi yang lemah yang mana. Memang sih kalau yang dua pertanyaan tadi udah nggak ada yang lemah, ya kan? Dari segi apa tadi manfaat dan resiko itu udah nggak Resiko. ada yang lemah karena udah bagus. Tapi kan bisa dilihat mana yang tinggi mana yang rendah. Baik, Pak Sehingga Muklis. ada saran untuk para praktisi, tidak hanya saran buat peneliti. Oke, Baik, Pak. itu Terima ya. kasih. Nah, sementara dari saya gitu juga. Bu Nova mana nih Bu Nova? Silakan Bu Nova. Nanti saya lagi, Ya, tapi Pak. Bu Nova dulu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Zara, mumpung mau lagi buka data ya. Hmm. Coba yang tabel Excel tadi. Sebentar. Nah, ini berarti per variabel X1-nya itu kamu jumlahin ya untuk ukur reliabilitas. Iya, betul, Bu. Hmm, di rata-ratain ya, Zara. Oh, oke. Karena kalau kamu pakai 20, konsekuensinya, misalnya untuk yang eh, perspektif kemudahan ya, karena di statistik deskriptif kamu, minnya itu, minnya berapa tadi itu, rata-ratanya. Untuk perspektif kemudahan 18,68, ya kan? Karena kan kamu ngambilnya X1, X2 dari total jawaban dari setiap responden, bukan average. Konsekuensinya adalah 18,68 itu artinya apa berarti? Responden itu puas apa enggak? Puas, Bu, harusnya. Enggak ketahuan karena skor akhirnya kan 18, sekian. Mau dibagi 4 dulu. Dapatnya rata-rata, ya kan? Nah, that's why di convert ke average karena dia nanti akan ada itu entah di mendekat ke 4 atau 5 gitu. Oh, ya, baik, Bu. Kan kalau 18,6 secara meaning ke data atau ke pengukuran variabel scoringnya jauh ya. Itu masukan yang pertama. Terus lagi ya jadi pakainya rata-rata ya rata-rata nanti di
uji reliabilitas. Nanti kalau untuk uji reliabilitas sih nggak akan terlalu berubah ya antara average score sama total score. Cuman secara meaning itu akan berbeda kalau kamu pakai total score dibandingkan rata-rata. Kalau average nanti taruhlah nanti hasilnya 4,5. 4,5 berarti lebih berat ke perspektif sangat 7. Kan gitu. Ya dibandingkan dengan 20, 20, 20, 20 bagi 4 berarti kan average-nya atau berapa tuh? 16. 16 berarti yang kemana tuh berarti? Rata-ratanya 4. 4 ke arah 7 juga berarti, Bu. Ya ganti average. Terus ini kan statistik deskriptifnya uh, tidak diinterpretasikan. Betul. Kan cuma ngulang doang kan pada tabel 4, 7. Ini Excel ya? Dengan Ini Excel ya, Zahra? Olah ya datanya pakai Excelnya. SPSS, Pak. Oh, Ini ini Excelnya, iya. SPSS. Nah, Ini Tolong Excelnya. dong, itu X21 apa average-nya berapa, X22 average-nya berapa. Jadi kelihatan gitu loh. Oh, baik, Pak. saya langsung compare dengan tabel statistik deskriptif di bab 4 ya. Ini belum diinterpretasikan. Jadi kamu baru menyampaikan bahwa minat penggunaan rata-rata 17,9, standar deviasi 2,097. Udah itu aja, padahal kan di tabel udah ada. Berarti bukan interpretasi alias belum diinterpretasikan. Jelaskanlah misalnya nih untuk anggap aja datanya yang di statistik deskriptif udah di average kan gitu ya. Minat penggunaan Y1-nya 17, sekian dibagi 4 gitu. Nah, itu mereka menyatakan apa setuju apa enggak gitu. Nah, itu kan enak menghubunginnya. Oh, secara Baik. umum sampel setuju bahwa layanan digital bankingnya BCA ini memudahkan gitu. Terus dari sisi manfaat setuju bahwa sangat bermanfaat. Risikonya setuju semuanya bahwa risikonya sangat rendah gitu dengan menggunakan layanan. Enak ya menginterpretasikannya kalau pakai average gitu ya. Terus ada variasi data. Variasi data berarti nanti akan interpretasikan standar deviasi. Variasi datanya gimana? Tinggi apa rendah gitu. Nah, ini kalau langsung standar deviasi di compare dengan min yang 17 sekian pakai average kesannya ini jauh sekali gitu ya. Nah, paling nanti kamu akan mendapatkan scoring baru, min baru, standar deviasi yang baru, terus nanti akan ketahuan apakah variasi jawaban responden itu tinggi apa rendah. Nanti akan mempengaruhi hasil, terutama tadi kan dari hasilnya bahwa yang perspektif kemudahan justru malah nggak berpengaruh. Padahal kan tujuan di launchingnya si digital banking itu memudahkan biar nggak perlu ke bank, nggak harus antri, jadi waktu segala macam gitu ya. Jadi saran masukan yang pertama itu, yang kedua adalah interpretasi skor. Di sini azan kita break sebentar ya Pak Muklis. Ya, silakan.
Nah, dan statistik deskriptif ya. Oke, berikutnya itu paling ke hasil. Kalau X1, X2, X3-nya diganti average, di run ulang sekarang ya kurang lebih nanti anggap aja hasilnya udah bisa diinterpretasikan ya Zahra ya. Yang berinterpretasi untuk risiko gimana hipotesisnya? Berpengaruh negatif, Bu, terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Artinya gimana? Semakin tinggi resikonya, ya berarti semakin kurang juga minat nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Oke, temuan penelitian kamu, hipotesis kamu diterima atau ditolak? Diterima, Bu, negatif, Bu. Risiko. Coba ke tabel output deh. Hipotesis risiko diterima. Coba balik ke ini, ke data. Maaf, Bu Nova, data yang mana, Bu? Tampilan ini, slide presentasi Oh, juga nggak PPT. apa-apa. Oh. Terlampir, Bu. Hasil ini, tabel pengujian regresi, hipotesis. Nah, itu. Di tabel 415. Hipotesisnya negatif atau positif? Hipotesisnya negatif, Bu. Nah, hasilnya Positif, artinya artinya ditolak. kenapa bilang diterima? Tapi ini ya, Zara, dan artian bisa jadi nanti saat kamu olah kembali ini hasilnya berubah. Oh ya, baik. Ya, bisa jadi ya. Eh, Mudah-mudahan sih tidak berubah signifikan. Kalau ternyata berubah, mudah-mudahan mengoreksi hasil gitu. Karena kan seharusnya karena kalau pakai hasil ini, berarti hasil penelitianmu berpengaruh kan ya risiko terhadap persepsi terhadap layanan digital perbankan. Nah, masalahnya adalah hasilnya itu berkebalikan dengan hipotesisnya Zara. Zara menduganya seharusnya makin tinggi risiko, persepsi terhadap layanannya itu negatif gitu ya. Hasilnya positif. Ini kan kalau diterjemahkan makin tinggi risiko layanan digital perbankannya, makin orang tuh mau menggunakan. Menggunakan. Kamu Baik, Bu kalau Nova. layanannya berisiko, kamu mau pakai nggak? Enggak. Nah itu susah juga Coba menjelaskan bunyi itu. kalimatnya gimana sih bunyi kalimatnya, Zahra? Bunyi kalimat pertanyaan X3, X31, X32, X33, X34. Ya, sebentar, Bunyinya Bu. sama scoringnya. Coba diperhatikan dulu. Sebentar, Pak. Sini nih kalau berani ya. Buka kuesionernya tuh, kuesioner. Nah Ini Pak ini, Muklis. ya, menurut saya resiko dalam menggunakan layanan perbankan digital sangat rendah. Ini Sangat rendah. pertanyaan negatif ini, pertanyaan Ya. negatif. Kalau negatif berarti Sangat kalau rendah. dia pencet satu berarti sangat puas tuh. Ya harus dibalik S itu datanya. sangat tidak setuju, Pak. Iya, STS itu iya ada kalau sangat kepanjangannya, setuju Pak. berarti dimasukin angkanya 5, Pak. Kan 5. Iya. terbalik, Pak. Sudah Jangan sudah begitu.
sudah dilakukan sih Bapak Ibu untuk itu. Untuk poin Oh, udah 3.1 dibalik, udah dibalik. sudah dibalik Pak. Oh, udah dibalik. Jadi Udah, bukan ini pertanyaannya. Oh, gitu. udah benar itu. Udah dibalik mah. Sudah Pastor Pak. Pak, tampilin di Excel-nya. Saya coba lihat Excel, coba Hmm, saya contoh. Excel mana? ini Excel-nya. Sangat tinggi. Excel yang asli, Excel yang asli ya. Oh, Excel yang asli Yang sebentar tadi, yang Pak. tadi. Ini mana? Ini tabulasi yang sudah saya ganti sih Bu. Tuh udah turun ke 4 tuh. 4 berarti kan tidak berisiko. Ini yang aslinya. Yang asli mana? Asli coba asli. Yang ini yang asli Pak. Yang itu Pak, tabel 2 Pak. Ini Ini Pak asli. yang asli. Yang asli. Oke. Udah Kalau berarti dia Pak. nomor 2, Jadi Berarti 4. 4. Iya. Menurut saya keamanan bertransaksi ini kan yang coklat ini ya. Menurut Iya, Pak. saya resiko dalam menggunakan layanan perbankan digital sangat rendah, sangat rendah. Nah itu kalau 2 itu apa artinya? Sangat tidak apa? Kepanjangannya apa kalau 2 itu? Pak. Sangat Tidak tidak setuju. setuju. Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. 2 itu tidak jadi setuju. komisi 4 gitu ya. Tapi di tabulasinya jadi 4. Oh Empat. gitu. Jadi terbalik, Jadi terbalik. 4. Kalau 1 jadi 5. Oh. 5 jadi 1. Oh ya itu dia, itu dia. Karena Jadi pertanyaan negatif. oke. Jadi negatif jadi positif bener dong Pak gitu. Iya. Ada 2 Pak. Kalau dia mempertahankan tidak membalik scoringnya, dia tetap input 2, berarti angka kecil di situ bermakna negatif. Tapi kan udah dibalikkan ke angka ini. 2 Iya. jadi 4. 4 udah positif lagi pertanyaannya. Udah positif lagi Jaminan maknanya. dalam menjaga Makanya hipotesis positif apa adanya di output ya beneran positif berarti gitu. Jadi coba si Zahra Zara. dengan pertanyaan yang 3 itu butir variabel yang ketiga ya mengenai risiko itu artinya apa? Semakin dia tidak berisiko ya dia cenderung kan memilih 5 kan itu. Ya, betul. Ya. 5 kan. 5. Rata-rata kan skornya berapa tuh? Rata skornya menuju 5 kan? Ya ada, dia belum hitung rata-rata Pak. Paling rata-rata manual. Bukan rata-rata kan dilihat kalau dia 20 kan berarti kan mendekati 5 itu. Kalau 20 kalau gitu aja. Jadi kalau kecenderungannya apa? Hasilnya gimana? Coba rata-rata berapa? 18 berapa itu? Statistik berapa rata-rata? Statistik bukan min itu berapa? 18 atau 20? 18 Pak kalau di 18 kan mendekati 5 kan itu? Iya Pak. Mendekati 5. Berarti kan artinya mendekati 5 dia menyatakan tidak berisiko kan? Tidak berisiko. Tidak berisiko berarti dia cenderung melakukan apa? Transaksi banking kan? Iya. Berarti benar dong. Sehingga kalau dia makin itu berarti kan positif gitu kan? Ya. Jadi itu diperjelas saja nanti, diperjelas saja positif, Zara. Sehingga hipotesismu harusnya hipotesis yang negatif hipotesisnya. Oh, baik positif Pastor. dong. Yang negatif diperjelas saja Zaro nanti. Iya. Ya jangan disepelekan plus minus itu fatal itu. Ya Zara. Baik Pak Muklis. Jangan disepelekan arti kata positif negatif. Jadi skornya itu kan makin tinggi ya, kan semakin rendah, maka skornya tinggi itu. Ini terbalik loh. Semakin rendah risiko skor tinggi kan, menuju 5 kan. 5 sehingga 5 atau juga 5 jadi positif. Jadi jangan dibaca risikonya. Kalau dibaca risiko itu balik skor itu negatif, sebenarnya positif gitu. Jadi kalau dia sebenarnya positif hubungannya. Positif itu artinya apa? Jadi kalau di hipotesisnya itu kalau negatif berarti hasilnya positif yang benarnya ya. Sekarang kan dibalik lagi itu, hati-hati itu ya. Ngerti nggak maksudnya? Karena semakin rendah kan skor tinggi itu. Benar nggak? Iya Pak. Skor tinggi. Jadi kalau skor tinggi kemudian juga tinggi berarti lihat hasil skornya soal positif padahal dia negatif kan sebenarnya. Udah sesuai dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis kan negatif, semakin berisiko semakin tidak mau menggunakan itu kan menggunakan kemudahan digital. Tapi semakin tinggi itu kan angkanya 1. Ini kan angka mendekati 4. Berarti positif kan? Berarti positif negatif tapi hasil positif. Itu udah sesuai dengan hipotesis itu sebenarnya. Ngerti nggak?
Penulisannya aja Iya. dirapikan lagi. Penulisannya dirapikan lagi ya Zara. Oh ya, baik Pak Muklis. Penulisannya dirapikan lagi, positif negatif itu Iya. dirapikan lagi, logikanya harus konsisten. Jadi Pokoknya gini, intinya makin beresiko, makin tidak beresiko, makin mau orang menggunakan digital banking. Intinya itu. iya. Ya, Zara, harus, Baik, tapi Pak. kalimatnya harus Bisa jangan juga, sampai. bisa juga berisiko, Pak. Ngapa berisiko? Tapi berisiko itu dalam arti hasilnya itulah dia kebalik, Ya, makin kebalik. berisiko makin tidak mau orang menggunakan, gitu kan? Ya, tapi hasilnya itu positif. Karena positif apa? Karena tidak berisiko itu angka tinggi kan, makin tinggi kan. Jadi kalau dari Nah, segi maka angka tinggi, tinggi. positif. Makanya dia hasil positif, tapi sebenarnya dibalik negatif sudah sesuai dengan hipotesis Ya, sebenarnya. ya. Hipotesis. Itulah jadinya karena positif negatif. Sebetulnya yang bagus itu disamakan semua, disamakan semua. Kalau yang baik itu skor tinggi, yang nggak baik skor rendah, misalnya gitu. Ya. Ya, yang baik itu adalah manfaat tinggi, resiko rendah, manfaat tinggi. Nah, itu skornya dibikin tinggi, gitu loh, Zara. Ya, manfaat tinggi, resiko rendah, Itu negatif tuh, Pak. makin mudah, gitu kan? Iya. Nah, itu dibikin angkanya 5, gitu loh. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kalau Iya. dia mudah, bermanfaat dan resiko rendah, itu dibikin orang menjawabnya angkanya 5 kalau dia milih. Sama kayak ini Pak Muklis, Bopo itu kan Nah, itu jadi semakin tinggi mungkin kebalik-balik. tidak efisien kan, tidak efisien. Ya, itu sama Nah, itu dengan itu. sama gini nih. Jadi Yang kalau tinggi tidak dengan efisien. angkanya dia berkorelasi negatif, tapi dalam Kalau positif, maknanya Pak. dia Enggak, berkorelasi positif, gitulah enggak. ya. Kalau angka dia positif, Pak. Nah, kalau Terbalik, angka Pak. dia positif, kalau makna Jadi dia makna negatif. negatif. Ya, Nah, ya itu. Jadi ya. sesuai dengan hipotesis itu. Ya, jadi udah benar. Cuma Nggak benar hipotesis itu. penulisannya di anu aja, diluruskan. Baik, Pak. Ya, Jadi oke. dengan uang positif itu artinya sesungguhnya semakin rendah risiko, semakin tinggi pemanfaatkan kan. Itu Ya, kan angka positif itu. intinya itu. Berarti negatif jadinya ya. Ya. Hipotesis itu. Zara, kamu paham nggak? Insya Allah paham, Bu Nova. Oh. Oke, either itu yang mau disamain bahasanya atau tetap seperti ini. Eh, Kesimpulannya yang di revisi ya, kamu hubungkan dari proses kamu, terus kesimpulan umum dari hasil persepsi risiko. Nah, itu pentingnya yang statistik deskriptif tadi diinterpretasikan dengan lengkap ya, jangan cuma tulis angka doang. Jadi kan bisa ketahuan sebenarnya risiko, persepsi terhadap risiko untuk layanan jangka belakangnya tergolong tinggi atau rendah. Meskipun scoring yang tinggi, itu maknanya berarti risikonya rendah. Nah, itu penting dijelaskan di bagian statistik deskriptif. Jadi begitu kamu masuk ke hasil, meskipun tuh arahnya positif segala macam, ya nggak bingung lagi. Baik, Bu Nova. Implikasi manajerialnya apa? Apa yang bisa kamu sarankan berarti? Contoh untuk risiko. Khusus untuk BCA dong berarti ini kan? Karena kan surveinya untuk layanan kita perbankan BCA. Iya, untuk implikasi manajerial di perspektif resiko, mungkin dari perbankan bisa lebih aktif untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi sih, Bu, kepada nasabahnya terkait bahaya dalam menggunakan layanan digital perbankan. Sosialisasinya kayak apa aja yang boleh diberikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak lain maupun pihak lain selain bank. Terus juga kehati-hatian informasi dari perbankan terkait kehati-hatian nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Seperti itu sih, Bu. Tambahkan ya implikasi manajerial khususnya di sini pada BCA karena kan ini risetnya pada BCA. Jadi implikasi manajerialnya kamu arahkan ke bank BCA ya, manajemen bank BCA. Di ini responden kamu itu mayoritas itu usianya di bawah 25 atau 35 tadi? 17 sampai
17 sampai 24 tahun. Iya, Bu. Nggak ada yang di Ya, atas 51, dikit banget ya, di atas 50. cuman Cuman satu. satu, Pak. Cuma satu orang. Padahal itulah yang paling susah baca HP. Iya kan? Iya, Pak. Hmm. Betul. Kacamata plus. Ini mungkin kan hasil persepsi kemudahan tadi nggak ngaruh kan? Iya, nggak ngaruh, Bu. Ada hubungannya Nggak. nggak dengan usia responden? Oh gitu ya. Ya, 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 ya. Benar, benar, benar. Ya kan? Kemudahan kan nggak ngaruh. Itu Karena karena bagi kebetulan anak mereka muda semua gitu loh. literasi digitalnya udah kuat gitu. Makanya dia bilang dia pilih digital bukan karena mudah, karena mereka merasa itu yang nggak mudah nggak sulit biasa aja gitu kan, Hmm. ya Zara. Iya, betul, Pak. Karena sudah Nah, terbiasa jadi menggunakan layanan digital. mungkin di metodologi nih, di metodologi kamu perlu kemukakan bahwa di sini eh, apa namanya responden kamu ini muda semua, mudah ya. muda semua. Padahal kalau masalah kemudahan itu pasti yang di atas 50 pasti bilang nggak mudah pakai mobile banking. Ya, kita sering ribut tuh saya sama istri sama sering kita manggil anak-anak kalau mau melakukan transaksi itu. Udah nih kamu transfer deh atau kamu periksa gitu. Ya. Jadi buat orang tua tetap berpengaruh itu. Ya, jadi ini kelemahan penelitian kamu, keterbatasan penelitian kamu adalah itu tadi. Nasabahnya boleh dikatakan semua di bawah 50. Hmm. Ini enggak? Itu 90% usia muda. jadi ini kurang representatif ya. Nah, nanti kamu sarankan memperbanyak nasabah di atas 50 tahun misalnya. Proporsional lah gitu kan. Hmm. Ya. Baik, Pak Muklis. Gitu. Sama ini ya, Zara, hal yang sama. Meskipun kamu udah membagi responden berdasarkan range usia, interpretasiin dong. Jangan mengulang lagi yang udah ada di tabel. Oh ya. Baik, Bu Ya Nova. tadi tuh bahasa Pak Muklis. Mayoritas adalah jumlahin aja tuh yang range 17 sampai 24 dengan 25 sampai 32. Oh ya, baik, Ini kan Bu. segmen responden yang sebenarnya secara digital dia nggak ada permasalahan gitu. Bagi dia cincai aja mau Makanya pakai dia mobile bilang bank dimanapun gitu. pas ini gitu kan. Hmm. Itu saya dengar dari anak-anak itu ya. Begitu saya ngomong bahwa saya kesulitan, itu dia ketawa loh. Bener. Iya. Dia ketawa. Gitu aja kok susah sih gitu loh. Ya heran kok saya susah gitu loh. Bener itu. Apalagi Dia di sini merasa nggak susah karena udah bisa gitu kan Pak. Iya, saya itu matanya kan masih terang. Jadi dia kesulitan itu, saya kesulitan, dia tuh heran. Oh gitu aja kok susah ya, gitu. di samping itu Jadi Pak Muklis usia 17 sampai 24 tahun itu kan dia uangnya nggak banyak. Satu tabungan cukup. Kalau di atas 40 kan uangnya banyak, dia banyak tabungan. Dia ya ada milih-milih di bank kemudahan ini, ada tuh. di bank ini, di bank ini gitu ya Pak ya. Dia milih-milih, bisa milih-milih. Pokok tiba tiga miliar pas kali buka selesai udah diam aja, nggak ada masalah buat dia. Iya, iya. Karena jangan teman-teman di semua ngisi ini 17 sampai 33 itu teman-teman sih. Semua Ya deh. pasti ngaruh lah Pak, Iya, sosial security. bagi teman Iya, semua. itu Kecuali yang namanya penelitian dia lebih lama waktunya, mungkin dia bisa waktu itu cari yang namanya responden. keterbatasan itu Zahra. Iya. Itu yang namanya keterbatasan. Jadi respondennya kurang menyebar dari segi usia gitu loh. Sehingga Baik, di Pak. sini hanya bisa disimpulkan untuk terutama berapa persen itu kan 70% usianya di bawah 34 tadi ya, kayak 32 tadi. 90% di bawah 32. Wah, 90% buat 32. Ya ini berarti boleh dikatakan penelitian ditujukan pada anak muda. Ya terang aja dia bilang kemudahan bukan masalah gitu kan. Emang semua mudah buat dia. Dia mau dikasih mobile banking bank apapun buat dia mudah. Ya, Orang di dia tiap samping itu hari. Pak Muklis, sebagian besar tuh belum bekerja tuh Pak. 24 tahunnya kan di bawah 24 kan 63%. Oh, duitnya bukan duit dia ya, duit bapaknya ya. Dia belum bekerja, belum bekerja. Jadi memang orang belum bekerja kan nggak penting, nggak milih-milih bank, ngapain satu bank cukup dia. Iya, 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 iya. Belum bekerja itu juga penyebab juga itu. Ya, jadi itu penyebarannya kurang ini. Mahasiswa ada 34% ya. Iya, Bu, betul, Bu. Nah, mahasiswa itu berarti duit bapaknya tuh pasti kan. Iya, Iya enggak?
24 Ini ada orang. dosen 2, siapa yang ngisi nih? Saya harus lihat dulu ya, Bu. Nggak hafal. Bani kali Bani itu kayak itu. Bani sama Oke. Siwil. Sampai mana tadi? Nah, deskripsi responden itu pasti akan mempengaruhi hasil ya, Zara. Jadi kalau udah dikupas tuntas di awal, diinterpretasikan, oh responden ini adalah 90% adalah kalangan muda. Biasanya kalangan muda tuh saldo tabungannya kayak gimana, behavior dia dalam menggunakan layanan mobile banking BCA kayak apa. Banyak nggak yang harus dia bayar? Apakah dia invest apa enggak? Belum tentu sebanyak yang usianya mungkin udah 35 ke atas, yang secara karir, secara apa mungkin sudah lebih mapan ya Pak Muklis ya dibandingkan yang masih muda-muda. Saldo tabungannya juga mungkin sudah berbeda. Kayak misalnya Pak Asparta, Pak Muklis tuh itu banyak tuh klik ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Kalau Iya. masih muda kan paling ya tarik tunai nggak transfer ke ini, GoPay, ShopeePay, apalah. Paling ke situ larinya. Ya, betul, Bu. Kan? Belum Kita belum kena karena cicilan. cicilan itu. Ya cicilan motor lah paling Pak cuman 1. Kalau kita kan cicilan 1, 2, 3, 4 ada gitu. Nah, itu tambahannya Zahra. Jadi karena karakteristik kamu yang tadi itu mulai dari usia, terus pekerjaan, ada yang belum bekerja. Kalau belum bekerja apalagi gitu. Aktivitas dia menggunakan fungsi-fungsi yang fitur-fitur lah gitu ya yang dia pakai yang nggak terlalu banyak. Itu Baik, aja Bu. Pak Muklis Ya, untuk oke. tambahannya. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup. Dari saya cukup, Pak Sparta. Oke. Silakan Terima Pak kasih Sparta. Pak Muklis Ya. atas responnya, kesempatannya. Jadi ada beberapa catatan yang perlu Zahra perhatikan ya. Pertama Baik, Pak. dari Pak Muklis itu, Pak Muklis ya. Itu mengenai kemudahan itu yang X1 itu ya. Itu perlu jadi perhatian serius tuh karena dilihat respondennya itu sebagian besar kan di 55%-nya di bawah 33 tahun umurnya kan. Ya, Jadi 90%, berapa? Pak. 90%, 34. Enggak, ya 24 tahun, 24 tahun ke bawah. Oh, 24 tahun ya? 24 tahun. Ya. Kan lebih 66%. Ya, Lebih 63, ya, Pak. separuh, ya. lebih separuh orang yang belum bekerja sebenarnya itu. Belum bekerja. 24. Kalaupun bekerja paling staf klerek gitu. Jadi tabungannya nggak banyak. Jadi bagi dia nggak penting amat kemudahan segala macam itu. Karena bagi dia, seperti Pak Mukis bilang tadi, bagi dia mudah semua kan. Nggak masalah, nggak ada yang susah bagi dia. Dan juga dia jarang menggunakan fasilitas jasa perbankan. Karena kalau Mbak Nova kan, dia paling tarik tunai paling itu ya. Transfer sana, bayar cicilan kan nggak ada. Jarang mereka. Terus kalau mereka pergi ke luar negeri, macam-macam nggak jarang lah ya. Tapi kalau seperti udah di atas umur di atas 41 sampai 50 itu banyak dia ya peluang. Itu menyebabkan aspek kemudahan itu bagi dia nggak penting ya. Sehingga melihat juga hasilnya itu pengaruh. Jadi nanti dalam interpretasi deskriptif statistiknya kamu ungkapkan seperti itu ya sebenarnya. Ya, Dan baik, yang Pak Sparta. kedua dari Mbak Nova. Mbak Nova itu rata-rata nggak apa-apa diratakan juga biar lebih gampang melihat apakah dia mendekati 5 atau enggak. Tapi kalau nggak pakai rata-rata kamu kan orang mikir-mikir dulu, nih 20 mendekati 5. 18 gimana ya? 17 gimana ya gitu ya. Ya, Nggak baik, mikir-mikir Pak. orang itu. Jadi karena skornya itu kan 1 sampai 5 kan, 1 sampai 5. Jadi rata-rata kan benar juga rata-rata kan ya. Dan yang ketiga, hati-hati menginterpretasikan risiko terhadap kemudahan layanan perbankan itu ya. E-banking ya. Karena kalau hasilnya itu positif, berarti dikembalikan ke asalnya dia negatif sebenarnya, negatif. Jadi sesuai dengan hipotesis ya. Jadi kalau hasilnya positif, semakin tinggi skornya itu, maka XY juga semakin tinggi. Semakin tinggi itu artinya semakin rendah, jadi risiko semakin rendah. Bukan negatif kan. Rendah risiko, Y-nya semakin tinggi, berarti kan negatif. Itu dikembalikan lagi. Jadi hati menginterpretasi dari hasil nanti turunkan ke aslinya itu risiko kan. Karena skornya itu semakin rendah, skor semakin tinggi. Sama kayak Bopo itu semakin tinggi, tidak efisien. Semakin tidak efisien, semakin tinggi Boponya kan. Itu sama gitulah, hati-hati menerjemahkannya. Kemudian yang ketiga mengenai mengenai implikasi juga, terus kamu sampaikan juga implikasinya apakah
dengan demikian bagi perbankan karena kebanyakan responden anak muda ya, implikasinya apa bagi dia ya. Yang penting bukan masalah kemudahan itu apa yang bukti X2 S3 itu S2 apa tadi Zara? Manfaat, Pak. S2-nya manfaat sama yang 3 X3 resiko. risikonya, manfaat dan risiko. Jadi sedangkan yang nomor 1 nggak begitu penting karena di sisi anak muda ya. Itu apakah sebaliknya? Jadi kalau betul juga kata Pak Muklis, harus kalau udah responden menyebar itu bisa kita simpulkan seperti itu ya. Atau dibikin dua karakteristik. Ada yang respondennya yang anak muda banyak, ada respondennya orang tua banyak. Tapi nanti lah itu termasuk keterbatasan ya. Luasan penelitian kamu ini hanya bisa dipakai untuk kalangan muda, tidak bisa dipakai untuk kalangan yang tua gitu ya. Respondenmu Baik, dibina Pak. orang muda gitu ya. Jadi sama kayak perusahaan, kalau perusahaan industrinya perbankan ya bisa dipakai untuk industri yang lain karena banyak perbankan. Ini juga sama. Karena responden sebagai anak muda, maka hasilnya tidak bisa dilakukan untuk nasabah senior gitu ya. Itu seperti itu. Itu keterbatasan. Oke, terima kasih Pak Muklis. Saya cukup dari saya Pak. Masih Ya, banyak terima kasih Zahra. Jadi kamu belajar ya, tidak cuma pada saat penelitian, tapi pada saat ujian pun kamu masih belajar ya. Baik, Oke, Pak. tujuannya proses penulisan skripsinya tujuannya meningkatkan kemampuan kamu ya, meningkatkan kemampuan. Salah satu kemampuan seorang sarjana itu adalah meneliti secara ilmiah. Jelas. Nah, jadi Jelas, Pak. kamu anggap ini semua proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kamu sebagai seorang sarjana. Oke, jadi kamu boleh meninggalkan ruangan dulu, Zahra. Baik, Pak. Ya, Zahra, kami sudah membaca semua rekod dari proses studi kamu. Ya, skripsinya lama banget. Iya, Pak. Jadi kamu sibuk bekerja ya sehingga nggak kepegang skripsinya. Menghilang Pak, menghilang, nggak tahu. Menghilang entah kemana gitu ya sehingga Pak Suparta harus nyari-nyari. Oke, tapi dalam waktu singkat kamu bisa menyelesaikan itu, kami apresiasi walaupun tentunya akibatnya jadi tidak sempurna karena kamu mengerjakannya buru-buru ya. Tapi kamu bisa menjelaskan dengan baik pertanyaannya, tapi dengan masukan-masukan tadi tuh kami anggap kamu belajar ya, kamu belajar. Jadi penelitian semacam ini saya rasa kamu suatu ketika akan mempunyai kebutuhan untuk melakukan penelitian semacam ini. Ya misalnya kamu mau meneliti nih sekarang customer di rumah makan kamu tuh kayak apa gitu. Ya, kenapa sih dia pilih restoran kamu gitu kan? Nah, itu kamu perlu bikin penelitian semacam ini. Dan itu perlu untuk manajemen mengambil keputusan misalnya perbaikan dari segi ini, perbaikan dari segi ini, perbaikan dari segi ini gitu. Ya, jadi ini jangan dikira hanya sekedar untuk lulus, tapi untuk pekerjaan kamu kadang-kadang kamu memerlukan penelitian semacam ini supaya keputusan yang diambil untuk perbaikan itu menjadi lebih tepat gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi semua proses kami sudah lihat termasuk IPK, termasuk proses penulisannya. Dengan demikian Zahra Ramaida Fasda kami nyatakan lulus dengan nilai berapa tadi 78,6 yaitu dengan huruf A minus ya. Terima kasih Pak Selamat Muklis. atas kelulusannya. Oke, kami serahkan kepada Bu Nova dan kemudian Pak Sparta. Baik, terima kasih Pak Muklis. Mending terakhir ya, Zahra. Berapa kali dipanggil Prodi, Zahra? Berapa kali ya, Bu? Ketemu Ibu Ya, 3 jadi kali kayaknya. setelah pemanggilan yang kesekian, akhirnya kamu tergerak hatinya gitu ya, untuk selesai skripsi dengan segala drama, takut ini, takut itu, dan seterusnya gitu ya. Padahal ternyata sampai sidang, emang apa yang ditakutin? Seru-seru aja kan sidang gitu ya. Jadi kadang-kadang overthinking itu jangan dipelihara, Zahra. Hadapi aja. Apalagi sesuatu yang sudah menjadi keharusan, sesuatu yang mau nggak mau harus kamu lewati, daripada kamu menghabiskan energi di
mengkhawatirkan nanti beginilah, takut begitu dan seterusnya, ya udah hadapin aja, jalanin apapun hasilnya gitu ya. Jadi kurang lebih 4 semester yang dihabiskan untuk skripsi, banyak pelajaran yang bisa kamu ambil dari situ, Zahra. Jadi ke depan dalam menghadapi apalah lagi misalnya persoalan-persoalan hidup, mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kamu ambil, terus jadikan pelajaran ya dalam proses kamu menyelesaikan skripsi. Kemudian lagi em, selamat akhirnya ya menyelesaikan studinya, bisa wisuda juga di tahun ini. Alhamdulillah, makasih Bu Eh, Nova. Tidak banyak riset yang menggunakan survei karena memang jujur aja kita sebuah pembimbing itu dalam menyarankan melakukan survei itu mikir-mikir gitu ya, karena apakah mudah nanti dapatkan datanya dan seterusnya ya. Tapi untuk kategori Zahra kan bisa lah Bu dapat datanya, bisa tuh bisa, berarti kan oke, mahasiswanya confidence ya, jadi nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu ada concern sendirilah dalam menyarankan menggunakan metode survei gitu ya. Apalagi kita ada peluang menggunakan data kuantitatif. Jadi cukup menarik gitu ya, skripsi Zahra dengan menggunakan data primer. Selamat jaga nama baik IBS. Revisi maksimal 2 minggu ya Zahra ya. Ini nge-freeze nih. Skripsi 2 minggu, selesaikan semuanya, jangan ngilang lagi, biar nggak ada beban. Terus begitu wisuda nanti semuanya bisa diserahkan gitu ya, nggak ada tanggungan, nggak ada utang kewajiban ini itu dan seterusnya. Jadi bebas gitu ya dari segala kewajiban lainnya. Terus kalau ada survei-survei nanti dari pihak kemahasiswaan, mohon bantuannya untuk isi ya Zahra. Aman Nanti Bu. kalau nggak ada namanya nih, saya WA khusus kamu nanti. Selamat ya, salam sama kedua orang tuanya. Makasih Bu Nova. Oke, silakan Pak Sparta. Ya, terima kasih Pak Muklis. Zahra, sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Karena Makasih udah banyak Pak Sparta. sekian lama, kadang saya sampai lupa masih ada Zahra. Kita udah lulus ya. Kita terus terang aja, saya pikir udah lulus kamu ya, saking Buh. lamanya. Oh. Itu masih ada gitu. Kaget saya. Loh, masih Hmm. ada kamu. Bukan udah lulus sebelah. Ya kan udah lama sekali itu ya. Nah, itu karena memang kalau dilihat deh, kalau ada mahasiswa sampai nggak sarjana karena skripsi itu konyol gitu ya. Kenapa? Skripsi cuma 6 SKS kan. Sedangkan mata kuliah ini 140 SKS. Kan konyol. Kamu sudah menyelesaikan SKS 140 SKS selama 7 semester. Tetapi gagal karena 6 SKS. Kan konyol juga itu ya. Ya. Apalagi sekarang itu kita sudah memberikan kemudahan kalau nggak sanggup skripsi bisa non skripsi kan. Ya. Tapi misalnya ada beberapa mahasiswa jalur skripsi mesti harus mekanisme di dalam ketentuan itu, dalam ketentuan saya bikin itu sebenarnya sudah ada mahasiswa itu minta persetujuan dari dosen bimbing dia pindah ke jalur non skripsi. Nah, ada beberapa orang mahasiswa saya diam-diam itu non skripsi aja di S2, di S1 gitu. Nah, itu perlu Mbak Nova jadi perhatian juga nanti itu mahasiswa yang pindah skripsi tanya kan dosen bimbing udah tahu belum pindah ya. Jadi nggak jadi beban bagi dosen dan nanya terus ya. Saya ada beberapa yang nanya, tahu nggak jawab, tahu udah non skripsi. Jadi Tapi nggak udah 2 semester lebih kan Pak? Kalau 2 semester lebih kan udah auto balik ke prodi sebenarnya Pak. bukan masalah bukan itu. Kalau mahasiswa non skripsi tolong dong ke dosen bimbingnya itu kasih tahu ada tentangan itu prosedur saya buat dulu itu. Jadi minta persetujuan dosen bimbingnya, ya, dia mau jalur skripsi. Jadi enak, jangan tiba-tiba dosen bimbing nggak tahu non skripsi aja itu kan nggak benar itu ya, nggak benar itu ya. Jadi harus dilapor lah. Saya prosedur ya buat dulu itu. Jadi ya nggak ada masalah. Jadi kalau jadi sarjana itu gampang sekali sekarang ya. Apalagi si Nadiem itu Mas Menteri itu sudah mencerahkan nggak wajib ya. Jadi sebenarnya apa sampai Nadiem itu udah lama itu ketentuan undang-undang tentang pendidikan itu sudah ada. Bahkan tugas akhir itu bisa skripsi, bisa bentuk lain itu. Jadi nggak skripsi nggak apa-apa sebenarnya. Ada beberapa mahasiswa saya nggak selesai, nah, itu sayang banget ya, sayang banget. Itu sampaikan dan nanti untuk berpikir sistematis ini untuk seperti skripsi ini kan seperti Pak Muklis sampaikan nggak hanya sekedar untuk buka sakit tapi melatih sudah bagaimana menyelesaikan masalah dengan sistematis ya. Harus dimulai dari masalah, dari ada ilmunya, kajian teori, ada praduga, ya, kemudian data.
kalau ada penyelesaian yang sesuai dengan hasil empirikal. Jadi penyelesaian masalah itu nggak hanya dikira-kira, ada common sense aja. Harus punya ilmu dan punya data gitu ya. Dan tahu masalahnya, tahu masalah, punya ilmu, ada data gitu ya. Sehingga data bisa kamu olah gitu ya. Dapat kesimpulan akhir. Itu berpikiran sistematis ya. Jadi di pekerjaan juga sama. Kalau ribut terus di pekerjaan. Banyak pimpinan yang nggak ngerti itu karena ribut terus. Kadang nggak ngerti masalah, ilmu nggak ada di situ, nggak pakai data lagi, ngomong aja kan. Nah, itu skripsi ini adalah untuk melatih itu ya. Jadi itu yang dulu Pak Mulis bilang itu tujuan sarjana itulah bagaimana melatih itu ya. Jadi kalau ada mahasiswa nggak bikin jalur skripsi, maka kenapa dia nggak boleh karena dia nggak pantas itu jalur skripsi, nggak pantasnya kumlot jalur skripsi. Karena ada yang kurangnya apa? Dia belum terlatih bikin sistematis. Kan pernah tanya kenapa sih jalur skripsi itu nggak bisa kumlot? Ya mungkinlah kumlot ya. Dia artinya mahasiswa cacat itu, mahasiswa S1 sains yang cacat. Karena dia tidak melatih untuk berpikir sistematis. Ini kan kita keilmuan bukan vokasi. Kalau vokasi, itu bisa tanpa skripsi. Tapi keilmuan harus ada skripsi lah. Jadi kalau menteri itu mengatakan ya bisa skripsi, sebenarnya vokasi sebenarnya. Ya. Ada vokasi. Gak apa-apa lah, karena mahasiswa itu ada yang tipe pekerja, ada tipe pimpinan. Tipe kerja itu vokasi, pimpinan itu harus keilmuan itu. Ya itu aja. Jadi selamat sekali lagi ya, kirim salam ke orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Sparta. Ya. Zahra, saya kasih waktu 2-3 menit untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Sparta dan kepada pesan-pesanmu tentang IBS. Iya, selamat sore. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Mukhlis, Bu Nova, Pak Sparta, terutama Pak Sparta nih Pak. Mohon maaf, penelitiannya agak sedikit lebih lama daripada waktu yang sudah ditentukan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Masih sabar mau bimbing saya, ngarahin saya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa saya pelajari ke depannya dan bermanfaat juga untuk saya ke depannya. Saya juga mau berterima kasih kepada Bu Nova selaku Kaprodi Akuntansi. Makasih udah mau ngerangkul saya, Bu. Makasih udah mau direpotin kalau misalnya saya suka datang ke kampus nanya-nanya begini begitu. Makasih udah ngasih arahan yang baik. Makasih sudah memberikan penyampaian dan support yang nggak pernah putus ke saya melalui teman-teman saya juga. Semoga nanti prodi akuntansi bisa makin jauh lebih baik ya Bu Nova. Pak Mukhlis juga terima kasih. Pak Mukhlis juga terima kasih banyak Pak atas bimbingannya selama ini. Terima kasih sudah mau saya repotin kalau saya minta waktunya buat datang ke kampus, buat bimbingan konseling secara langsung. Walaupun sebenarnya kadang ada agak ganggu mata kuliah Bapak juga. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Mukhlis juga bisa saya terima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan saya selanjutnya. Oke, Itu aja, Pak. terima kasih semuanya. Dengan demikian sidang skripsi untuk Zahra Ramaida Fasda bisa kita nyatakan selesai. Sekali lagi selamat Zahra atas kelulusannya. Mudah-mudahan karirnya bisa meningkat terus ya dan Amin, Pak. menjaga Terima nama baik kasih. Indonesia Banking School ya. Mudah-mudahan Baik, Pak bisa Mukhlis. kembali ke banking ya. Amin, Karena kan Pak. kuliahnya di banking ya. Oke. Abis ini mau ke UOB Pak, mau coba. Oh, ke UOB. Oke, Iya. bagus. UOB bagus Insya ya. Allah. Bukan UOB itu BCA-nya Singapura loh. Bank terbesar di Singapura ya. Mudah-mudahan bisa masuk UOB Amin, ya. amin. Oke, Doain ya, dengan Pak. demikian ya kita doakan. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Ya, makasih Pak. Mas Zaki, makasih ya Mas. Iya, Selamat ya, liburan, Kak. Pak Sparta. Ya, sama-sama. Zahra, kamu ditunggu traktirannya ya. Aman Bu, ntar saya ke kampus sama